Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miko Widan Alzam Zakaria Ali, NIM 402100238, mahasiswa Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian, proposal skripsi sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah penelitian kuantitatif dengan judul proposal pengaruh motivasi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah cara memuaskan dengan memenuhi kebutuhan seorang karyawan, yang berarti bahwa ketika kebutuhan seorang dipenuhi oleh faktor-faktor tertentu, orang tersebut akan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini yang dimaksud motivasi di sini tidak hanya motivasi secara psikologi. Jadi karyawan itu tidak hanya dikasih pengarahan, dibilangi dan lain-lain, tapi juga secara garis besar yakni kepenuhan kebutuhannya dipenuhi. Jadi simbiosis mutualisme. Ketika satu orang diberikan kemudahan, maka orang tersebut juga akan memberikan kemudahan kepada orang yang memberi. Seperti itu. Motivasi sebagai proses menjalankan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua, pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan. Jadi maksud pengendalian ini yakni memberikan keyakinan atau pemahaman yang lebih. Jadi seorang karyawan itu harus memiliki pemahaman apa sih visi, misi, tujuan perusahaan ini, apa targetnya, terus apa peraturannya. Nah, terus ketika berjalannya juga itu, ini tugas dari Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain dalam intern tersebut. Jadi maksud pengendalian internal seperti itu. Masuk yang ketiga, hipotesis. Di sini saya menggunakan hipotesis sesuai dengan judul saya. Yang pertama, hubungan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat KCP Cabang Ponorogo. Jadi ini X1 dengan Y. Bagaimana HO-nya tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dan Y. Yang kedua, adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi X1 dan terhadap kinerja karyawan Y di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Yang kedua, hubungan variabel pengendalian internal terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalah KCP Cabang Ponorogo. Sini pengendalian internal di sini X2 terhadap Y karyawan, kinerja karyawan. Bagaimana, adakah pengaruh atau tidak? Yang ketiga, hubungan variabel motivasi dan variabel pengendalian internal X1 dan X2 terhadap Y atau kinerja karyawan di Bank Muamalat KCP Cabang Ponorogo. Nah, apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak? Nah, sesuai dengan namanya, ini hipotesis, yaitu jawaban sementara ya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang saya pakai di sini dengan pendekatan kuantitatif yang banyak menggunakan angka, nilai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan dari hasilnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang di dalamnya terdapat analisa tentang suatu variabel, gejala, keadaan, dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau tidak. Jadi ini dominan dengan angka yang nanti akan diolah oleh SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS 22. Lokasi penelitiannya di Bank Muamalat KCP Ponorogo sesuai dengan judul.
Ya, selanjutnya populasi yang saya teliti di sini ya karyawan yang ada dalam Bank Muamalat KCP Ponorogo. Sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kalau populasi ini kan semua SDM yang ada dalam Bank Muamalat, entah itu dari karyawan, dari teller, CS dan lain-lain semua. Tapi di sini saya akan menggunakan sampel saja, yaitu sebagian dari jumlah, dan menggunakan 10 sampel dari karyawan yang saya wawancarai. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi ada data yang digunakan untuk mengolah. Contoh data primernya yaitu dengan mewawancara langsung kepada karyawan. Sedangkan data sekundernya dengan cara mencari data-data yang ada. Data entah itu tahun sebelumnya atau tahun sekarang. Laporan-laporan keuangan yang ada. Jadi apakah ada perbedaan antara ketika ada motivasi dan lain-lain, kan intinya hasilnya naik atau turun. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner kepada karyawan dari Bank Muamalat KCP Ponorogo. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini perhitungan validitas item dianalisis menggunakan komputer program aplikasi SPSS 22. Nah, dengan taraf signifikasi 5%. Sudah mayoritas ya 5%, dengan menggunakan analisis yang digunakan uji validitas, rentabilitas, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik. Terima kasih. Saya kira penjelasan atau penjabaran dari proposal skripsi saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.